Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Ahmad Jatmiko dengan NIM 117210025 dari kelas pengantar geodesi dan geomatika A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai geodesi dan geomatika. Geodesi. Geodesi berasal dari bahasa Yunani, geo yang artinya bumi, dan deisia atau deien yang artinya membagi. Kata geodesia atau geodeien berarti membagi bumi. Menurut IAG atau International Association of Geodesy, geodesi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan perepresentasian dari bumi dan benda-benda langit lainnya, termasuk medan gaya beratnya masing-masing dalam ruang 3 dimensi yang berubah dengan waktu. Sejak zaman dahulu, ilmu geodesi digunakan oleh manusia untuk keperluan navigasi. Kegiatan pemetaan bumi sebagai bidang ilmu geodesi telah dimulai sejak banjir Sungai Nil pada tahun 2000 sebelum Masehi oleh kerajaan Mesir kuno. Perkembangan geodesi yang lebih signifikan lagi pada saat manusia mempelajari bentuk bumi dan ukuran bumi lebih dalam oleh tokoh Yunani, Eratosthenes, yang dikenal sebagai bapak geodesi. Saat ini, dikarenakan kemajuan teknologi informasi, cakupan ilmu geodesi semakin luas. Geomatika. Geomatika adalah ilmu yang merupakan gabungan dari geodesi dan informatika. Geodesi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan perepresentasian dari bumi dan benda-benda langit lainnya, termasuk medan gaya beratnya masing-masing dalam ruang 3 dimensi yang berubah dengan waktu. Sedangkan informatika merupakan bidang yang mempelajari struktur, sifat, interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses, dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Secara umum, geomatika bisa diartikan sebagai bidang ilmu yang menyajikan pemetaan, pemodelan, dan analisis data spasial dengan menggunakan dukungan teknologi informasi. Produk yang dihasilkan dari kajian jurusan teknik geomatika yakni berupa peta dengan dukungan informasi yang komprehensif untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada berbagai bidang, misalnya pertambangan, kesehatan, kehutanan, perikanan, pertanian, perencanaan wilayah, militer, dan masih banyak lagi. Perbedaan geodesi dan geomatika terletak pada produk peta yang dihasilkan. Geodesi masih condong menggunakan pendekatan manual, sementara geomatika sudah mengaplikasikan pendekatan teknologi atau digitalisasi pemetaan. Prospek kerja. Mengingat cakupan ilmu geomatika dan pengaplikasiannya yang semakin meluas pada banyak bidang pekerjaan, menyebabkan kebutuhan sumber daya manusia di bidang survei dan pemetaan, khususnya lulusan mahasiswa geomatika, untuk berbagai instansi pemerintah maupun swasta menjadi sangat besar. Lulusan teknik geomatika merupakan seorang pionir dalam survei investigasi suatu proyek atau pekerjaan sipil, baik skala besar maupun kecil. Misalnya pembukaan penambangan migas di darat atau hutan, atau di lautan samudra, infrastruktur jalan, irigasi, gedung-gedung, jaringan rel kereta api, bandara, dan lain-lain. Umumnya, setiap pekerjaan sipil sederhana, baik skala besar maupun kecil, menyangkut dengan permukaan bumi, baik kedalamannya maupun ketinggiannya, melibatkan bidang ini atau tim surveyor geomatika. Secara garis besar, lulusan teknik geomatika dapat bekerja di berbagai bidang, yaitu 1. Lembaga pemerintahan, contohnya seperti Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, Badan Intelijen Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Bapeda dan Bappenas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, TNI dan Dishidros TNI Angkatan Laut, Kementerian ATR atau BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bidang akademisi dan penelitian. Contohnya yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dosen, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu industri swasta. Contohnya yaitu Surveyor Indonesia, PT Aneka Tambang, PT Timah Freeport, Pertamina, Caltex, Total Indonesia, Schlumberger, PT Kereta Api Indonesia, PT ASI Pujiastuti, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kontraktor bangunan. Contohnya yaitu Wika, konsultan teknik, dan lain-lain. Yang kelima yaitu konstruksi jalan dan jembatan. Contohnya yaitu PT Waskita Karya, PT Adikarya, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu industri kreatif. Contohnya seperti Gojek, Grab, dan Hirmaps. Visi Teknik Geomatika UPN Veteran Yogyakarta menjadi lembaga pendidikan dan riset ilmu teknologi dalam bidang teknik geomatika dengan fokus sumber daya alam dan lingkungan yang menghasilkan pionir pembangunan yang profesional, berwawasan kebangsaan, dan bela negara, serta bermutu internasional. Misi Teknik Geomatika UPN Veteran Yogyakarta. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan riset IPTEK dalam bidang survei, pemetaan, dan informasi spasial yang berbasis teknologi informasi. Yang kedua, mencetak sarjana-sarjana teknik geomatika yang memiliki jati diri semangat kebangsaan, nilai kejuangan, disiplin, dan kreatif, serta mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, yaitu menghasilkan produk-produk Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Universitas Energi dan Pembangunan Nasional. Yang terakhir, ikut serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, serta menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga lainnya baik di dalam maupun luar negeri. Tujuan program. Tujuan dari penyelenggaraan pembelajaran di program studi teknik geomatika untuk menghasilkan lulusan sarjana teknik geomatika dengan kualifikasi, mampu menyusun perencanaan survei terestris dengan memperhatikan syarat teknik geomatika dan syarat administrasi untuk menghasilkan rencana kerja survei terestris, mampu melakukan pengukuran, perhitungan, dan analisis data untuk menghasilkan peta terestris, mampu melakukan pengolahan data dan informasi geospasial melalui teknik editing, uji kualitas, generalisasi untuk membangun basis data geospasial, mampu melakukan pengolahan data inderaja meliputi pengadaan dan pemrosesan citra inderaja, menyusun spectral library, pengambilan sampel untuk menghasilkan peta citra dan digital elevation model, mampu melakukan penyajian data dan informasi geospasial dengan kaidah atau aturan kartografi untuk menghasilkan peta, mampu melakukan analisis data hidrografi antara lain data posisi, kedalaman, pasut, dan arus untuk membuat peta laut, mampu melakukan pengambilan dan pengolahan data fotogrametri untuk menghasilkan peta foto dan digital elevation model, mampu mengimplementasikan sistem informasi geografis, mendukung pengelolaan sumber daya alam, mampu menggunakan data dan informasi geospasial untuk melakukan analisis berbagai keperluan, mampu mengimplementasikan ilmu ukur tambang untuk pemantauan dan pembuatan peta area tambang, mampu menguasai konsep teoritis pengetahuan dasar geologi,
mencakup siklus batuan dan siklus tektonik. Lalu yang terakhir, mampu berperan sebagai ahli geodesi yang peduli kepada lingkungan, taat peraturan, hukum, dan etika profesi. Sejarah pembentukan teknik geomatika di UPN Veteran Yogyakarta. Justifikasi pembukaan program studi teknik geomatika di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dengan nomenklatur program studi nomor 2293 E3 tahun 2014 tentang jenjang studi strata sarjana dengan nama program studi teknik geomatika merupakan usulan sebagai perwujudan program universitas yang tertuang dalam rencana strategis UPN Veteran Yogyakarta berdasarkan surat keputusan rektor nomor 332 UN 62 tahun 2015. Rencana strategis tersebut menyebutkan salah satunya pembukaan program studi sarjana teknik geomatika sebagai salah satu sasaran strategis dalam tujuan strategis mengenai peningkatan kuantitas dan kualitas program studi dalam rangka penguatan bidang Tridharma Perguruan Tinggi UPN Veteran Yogyakarta dalam berkontribusi bagi terciptanya sumber daya manusia yang unggul serta menunjang pembangunan nasional. Usulan ini juga telah mendapatkan persetujuan dan dukungan dari Senat Fakultas Teknologi Mineral dan Senat Universitas UPN Veteran Yogyakarta. Urgensi penyelenggaraan program studi teknik geomatika dalam kebutuhan tenaga kerja nasional, regional, dan internasional, yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja lulusan teknik geomatika di tingkat nasional yang dapat bekerja untuk mendukung tenaga ahli di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Badan Informasi Geospasial, LIPI, BPPT, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Oseanografi Nasional, Direktorat Pajak Bumi Bangunan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapeda baik di provinsi maupun kabupaten atau kota, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, instansi militer atau TNI, Badan Antariksa Nasional, dan bidang swasta yang terkait dengan survei pemetaan berbasis teknologi informasi. Tantangan masyarakat ekonomi ASEAN menjadikan lulusan teknik geomatika di regional dan di dunia internasional sebagai kebutuhan yang strategis, di mana sesuai dengan hasil pertemuan Ikatan Surveyor Indonesia yang menyebutkan bahwa kebutuhan tenaga ahli bidang penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan data dan informasi geospasial yang berkualitas sesuai standar akademik internasional dapat bersaing dalam menyediakan berbagai informasi geospasial di perusahaan-perusahaan internasional, harus mampu bekerja dan memanfaatkan peralatan teknologi maju sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program studi teknik geomatika didefinisikan sebagai ilmu yang sistemik, multidisiplin, pendekatan ilmu terpadu untuk menentukan teknik yang tepat mengenai pengumpulan, penyimpanan, pengintegrasian, pemodelan, analisis, perubahan, penampilan, dan pendistribusian data spasial georeferensi dari sumber yang berbeda, dengan karakteristik akurasi yang terdefinisi dengan baik dalam format digital. Disiplin ilmu teknik geomatika berkembang melalui pengembangan teknologi, instrumen atau hardware, sistem atau perangkat lunak, dan pengembangan metode dari ilmu geodesi. Dalam perkembangannya, yang awal sekali adalah ilmu geodesi, sedangkan teknik geomatika merupakan jawaban dari perkembangan iptek dan peradaban umat manusia. Berdasarkan hal tersebut, besar keinginan untuk mengenalkan teknik geomatika secara umum dan legal pada masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dan di luar Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada bulan Februari 2015, usulan program studi teknik geomatika untuk program strata sarjana telah diusulkan ke Kemristek Dikti. Dan pada 4 Mei 2018, program studi teknik geomatika
secara resmi dapat diwujudkan cita-citanya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 388 KPT I tahun 2018 oleh Kemristek-Dikti. 4 fokus studi teknik geomatika UPN Veteran Yogyakarta. Yang pertama yaitu survei terestris. Survei terestris merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi, di mana pengamat melakukan kontak langsung dengan objek yang akan dipetakan. Pada dasarnya, pengukuran survei terestris dilakukan untuk mendapatkan informasi posisi dari suatu objek di permukaan bumi. Metode pengukuran terestris mencakup pengumpulan data besaran arah, sudut, jarak, dan ketinggian yang diperoleh langsung dari lapangan. Survei terestris memiliki ketelitian informasi topografi atau detail situasi, ketinggian atau kontur, ukuran luas, yang cenderung tinggi apabila dibandingkan dengan teknik survei dan pemetaan lainnya. Untuk wilayah pemetaan yang tidak terlalu luas, survei terestris sangat efektif dilakukan. Yang kedua yaitu sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah sistem informasi khusus yang mengolah data yang mempunyai sistem informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Dengan pengertian lain, sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis, seperti data diidentifikasi berdasarkan lokasinya di dalam database. Adapun beberapa contoh manfaat dari sistem informasi geografis, antara lain manajemen tata guna lahan, inventarisasi sumber daya alam, pengawasan daerah bencana, dan perencanaan kota dan wilayah. Untuk komponen dari sistem informasi geografi sendiri ada 5. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware yaitu perangkat fisik yang menjadi bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software yang itu perangkat yang dipakai untuk melaksanakan proses menyimpan, menganalisa, memvisualisasikan data secara spasial maupun non-spasial. Yang ketiga yaitu data. Secara prinsipnya data terdiri dari 2 jenis, yaitu data spasial yang merupakan perwujudan nyata suatu daerah yang ada di permukaan bumi, dan data non-spasial, yaitu merupakan data yang berupa tabel, di mana tabel tersebut memiliki isi informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Yang keempat yaitu manusia. Manusia adalah elemen pokok dari SIG, dikarenakan manusia adalah perencana dan pengguna SIG. Pengguna SIG mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkat spesialis teknis yang membuat desain dan mengolah sistem, sampai dengan pengguna yang menggunakan SIG untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Yang kelima yaitu metode. Setiap masalah dalam metode yang dimanfaatkan dalam SIG akan berbeda. SIG yang baik terikat pada aspek desain dan aspek realnya. Yang ketiga yaitu fotogrametri. Fotogrametri mengkombinasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan informasi yang handal terhadap objek permukaan bumi melalui proses perekaman, pengukuran, dan interpretasi foto udara. Pada awalnya, fotogrametri tergabung dalam subbidang penginderaan jauh. Namun dalam perkembangannya seiring kemajuan teknologi dan fokus yang semakin spesifik, subbidang fotogrametri dikelompokkan dalam subbidang tersendiri. Fotogrametri memfokuskan diri pada metode perekaman menggunakan sensor pasif maupun aktif dengan menggunakan wahana pesawat udara baik dengan awak ataupun tanpa awak. Perkembangan teknologi terkini membuat teknik fotogrametri dapat dikelompokkan secara mendasar berdasarkan jenis wahana dan sensor sebagai berikut. Yang pertama yaitu wahana pesawat udara dengan menggunakan sensor kamera metrik, menggunakan sensor kamera non-metrik, menggunakan sensor lidar, dan menggunakan sensor sintetik aperture radar. Lalu yang kedua yaitu wahana pesawat tanpa awak dengan menggunakan sensor kamera non-metrik. Yang keempat yaitu penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau inderaja adalah proses mendeteksi, mengukur, dan memantau karakteristik fisik suatu objek, area, maupun fenomena untuk mengumpulkan informasi dari jarak jauh menggunakan alat atau sensor yang ada pada wahana seperti berupa satelit, pesawat, atau pesawat tanpa awak. Secara umum, penginderaan jauh juga berkaitan dengan memperoleh, mengolah,
dan menginterpretasi hasil rekaman data interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan suatu objek, area, maupun fenomena di muka bumi. Adapun beberapa contoh manfaat dari penginderaan jauh antara lain pemetaan geologi dan geomorfologi, pemetaan perubahan lahan, pemetaan bencana alam, dan pemantauan pencemaran lingkungan. Untuk komponen dari penginderaan jauh sendiri ada 6, yaitu sumber tenaga. Untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek diperlukan sumber tenaga. Lalu yang kedua ada atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang terdiri dari atas berbagai jenis gas. Lalu yang ketiga yaitu interaksi antara tenaga dan objek. Setiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Lalu yang keempat ada sensor. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Lalu yang kelima adalah wahana, kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor penginderaan jauh untuk mendapatkan data penginderaan jauh. Lalu yang terakhir ada perolehan data. Data hasil penginderaan jauh terbagi menjadi dua jenis, yaitu data manual dan data numerik. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kelebihan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekurangan, maka itu datangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.